Shalom. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami, agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dengan tema doa. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pagi hari ini tentang doa yang berpengetahuan akan hidup yang kekal. Doa adalah napas kehidupan orang percaya, dan napas doa adalah di setiap permohonan yang senantiasa menurut kehendak Tuhan. Tertulis di ayat 15, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ya, Tuhan pasti mengabulkan doa-doa kita, umat Tuhan yang menurut kehendak Tuhan. Saudaraku, doa juga adalah kita berbicara atau bercakap-cakap kepada Tuhan kita. Doa juga adalah kesempatan yang besar untuk menghampiri takhta kudus Tuhan, dan supaya juga kita menerima rahmat dan kasih karunia, juga pertolongan pada waktunya. Saudaraku, berapa inginkah Tuhan mendengar dan menjawab doa kita? Tertulis di Matius pasal 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku, di dalam kondisi apakah kita dijanjikan berkat? Tertulis di Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudaraku, dalam kondisi apakah Tuhan tidak akan mendengar doa kita? Tertulis di Mazmur pasal 66 ayat 18 dan 19. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Saudaraku, di dalam nama siapakah kita harus berdoa? Tertulis di Yohanes pasal 14 ayat 13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudaraku, janganlah kita lupa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas jawaban-jawaban doa kita.
tertulis di Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, seberapa seringkah kita harus berdoa? Tertulis di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudaraku, apakah Alkitab memberikan contoh doa? Tertulis di Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu percaya kepadamu dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini, dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.